هديان والذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتخرجوا منه حلية تلبسونها. Hadirin hadirat, Allah juga berfirman, Dia juga Allah yang menundukkan lautan untuk kalian agar kalian mengambil darinya daging-daging yang segar, lahman tariya. Kalian mengambil daging ikan itu yang tidak ada najisnya, boleh disembelih atau tidak disembelih tetap suci hukumnya. Demikian indahnya Allah jadikan lautan itu membawa rahmat dan kemudahan bagi kita. Wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha, dan kalian bisa mengeluarkan dari laut itu perhiasan-perhiasan yang kalian pakai berupa lu'lu' wal marjan, berupa mutiara dan bentuk perhiasan yang indah lainnya yang Allah jadikan sampai perhiasan kita pun dicipta oleh Allah di muka bumi. Emas, berlian, permata, mutiara dan lain sebagainya diantarkan oleh Allah di muka bumi dan disiapkan. Bukan hanya makanan dan minuman saja, bahkan perhiasan pun Allah siapkan untuk kehidupan yang demikian sempurna. Lebih-lebih lagi kehidupan akhirat. Hadirin hadirat, Sang Maha Dermawan selalu mengenalkan kepada kita kasih sayangnya. Sampailah kita kepada hadis mulia ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berobat dengan madu. Salah seorang sahabat yang beriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi mengadukan sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwa saudaranya sakit perut. Rasul berkata, beri ia minum, beri ia minuman, beri ia madu. Maka orang itu mengikuti saran sang Nabi. Tidak lama datang lagi yang kedua kalinya orang yang sama, bahwa saudaranya belum sembuh, malah makin parah. Maka Rasul berkata, iski hasalah, beri ia minum madu. Kali yang ketiga dia datang, ya Rasulullah masih belum sembuh. Rasul berkata, iski hasalah, beri ia minum madu. Maka ia berkata, dan faham, aku sudah berbuat 2 kali tapi tidak sembuh-sembuh. Rasul berkata, sadaqallahu wa kadzdzaba al-batlu akhi. Jangan benarkan apa-apa yang terjadi pada saudara Allah Maha benar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka diberilah minuman madu itu kali yang ketiga, maka ia pun sembuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهِ شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan diwahyukan kepada lebah pada tawar, wa rabbuka ila nahli, dan Tuhanmu telah mewahyukan, memerintahkan kepada lebah pada tahun itu, anibtakhidhi minal jibali buyutan, agar mengambil rumah-rumahnya, bersarang-sarangnya di gunung-gunung, jangan di tempat manusia. Anibtakhidhi minal jibali buyutan, jadikanlah gunung-gunung itu rumah kalian, wahai lebah, wahai Thamud. Wa minal syajari, dan di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan kalian boleh bersarang juga pada bangunan yang disiapkan manusia untuk mengambil madu kalian. Indahnya perintah Allah kepada lebah untuk berbakti kepada manusia. Anittakhidhi minal jibali buyutan, kalian tempat kalian, kata Allah, wahai lebah, adalah di gunung-gunung atau di pohon-pohon atau di tempat yang dibangun manusia untuk kalian. Sudah diperintah oleh Allah.
Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, thumma kuli min kulli thamarat, anta Suhailullah, kalian boleh makan semua buah-buahan dan bunga-bunga dari segala jenis. Wasluki subula rabbiki dzulula, jalankan perintah-perintah Tuhanmu yang memilikimu wahai Allah dengan tunduk dan patuh. Maka buah itu pun tunduk dan patuh. Ia hanya memakan daripada sari-sari buah-buahan. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu, keluarlah dari perut lebah itu minuman atau cairan yang berbeda warna, yaitu ada yang madu putih, ada madu kuning, dan madu yang agak gelap menghitam. Mempunyai cairan yang berbeda-beda warna, beragam warna, mukhtalifun alwanu, shifa'un linnas. Madu itu, cairan yang keluar dari lebah itu mengandung penyembuh bagi manusia. Dan inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Di dalam kejadian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang mau berpikir. Al-Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis yang kita riwayatkan yang kita baca tadi, bahwa berkaitan dengan ayat ini Rasul berkata, sadaqallah wa kadzdzaba ibnu akhi. Allah sudah berfirman bahwa pada cairan yang keluar dari lebah itu terdapat penyembuhan, syifa'ul linnas, penyembuh bagi manusia. Maka Rasul berkata, sadaqallah wa kadzdzaba ibnu akhi. Allah yang Maha benar, jangan percaya pada penyakit saudaramu, terus beri minum madu. Kasih minum madu, tambah sakit perutnya. Kata Rasul, beri lagi minum madu, beri lagi. Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa di dalam hadis Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa madu itu mempunyai satu kemampuan untuk membunuh bakteri-bakteri dan virus. Semakin dahsyat bakteri dan virus yang menyerang seseorang, semakin dia butuh madu lebih banyak. Maka Rasul memerintahkan lagi, maksudnya dosisnya belum cukup untuk penyakit saudara, tambahkan lagi madu sampai cukup sembuh. Demikian oleh Imam Hujjatul Islam Wabarakatul Anam Imam Ibnu Hajar ada segalanya di dalam Fathul Bari di syarah Sahih Bukhari. Dan para ilmuwan kita menemukan satu keajaiban pada lebah yang memproduksi madu. Banyak hewan-hewan yang ada di permukaan bumi memang dicipta dan diperintah oleh Allah untuk memproduksi lebih dari produksinya, lebih dari kebutuhannya, karena itu disiapkan untuk manusia. Lebah memproduksi madunya lebih banyak dari kebutuhannya, jauh lebih banyak dari kebutuhannya. Kebutuhan lebah tidak seberapa, tapi yang memproduksi sangat banyak karena sudah diperintah oleh Allah. Demikian pula ayam, demikian pula sapi, yang ayam itu bertelur hampir setiap hari 1 butir dan itu tidak dibutuhkan. Demikian juga sapi yang memproduksi susu lebih banyak dari kebutuhan anak-anaknya. Demikian indahnya pengaturan dan kesempurnaan ekosistem yang diatur oleh Yang Maha Tunggal dan Maha Abadi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para ilmuwan juga menemukan bahwa kesempurnaan lebah yang betul-betul diatur oleh Allah itu, mereka menjaga kelembapan madu karena diperintah oleh Allah untuk berkhidmat kepada keturunan Adam dengan madunya. Maka mereka menjaga madu walaupun berlebihan. Madu disimpan di sarangnya, bahkan suhunya pun dijaga oleh madu itu, oleh para lebah itu. Ini itu dikatakan oleh para ilmuwan kita, Profesor Dr. Harun Yahya, bahwa pada sarang-sarang madu itu ada pintu-pintunya, terdapat lebah-lebah yang tugasnya menjaga suhu agar tetap 35 derajat Celcius selama 10 bulan. Apabila cuaca di dalam sarang itu dingin, mereka mengipaskan sayapnya ke arah luar agar udara yang ada di dalam sarang itu keluar, sehingga panasnya mulai naik sampai 35 derajat.
Apabila sebaliknya di dalam yang panas, maka ia menghadap ke dalam sehingga mengipaskan sayapnya untuk memasukkan udara ke dalam agar suhu tetap 35 derajat Celcius. Demikian dahsyatnya lebah dengan perintah Rabbul Alamin Jalla wa Ala. Dan ternyata juga pada lebah itu terdapat suatu zat yang sudah dijelaskan oleh Allah, yang berujung min butunihi syarabun mukhtalifun alwan. Cairan yang keluar dari lebah itu beragam warna, kata Allah. Maksudnya bukan hanya madu, tapi ada cairan lain yang dikenal dengan sebutan propolis. Propolis adalah salah satu antibiotik yang terkuat yang ada di muka bumi. Munculnya dari lebah. Bukan berupa madu, tapi yang merupakan cairan antibiotik yang diproduksi oleh lebah untuk menjaga sarang-sarang tawon. Bila datang bakteri-bakteri yang merusak, maka lebah itu mengeluarkan propolisnya dan membunuh bakteri. Dan ternyata propolis itu bisa diambil oleh manusia, dijadikan antibiotik yang paling kuat dan tidak membawa efek samping untuk manusia. Isyifa